Salam Bapak Ibu semua. Kali ini kita akan belajar tentang perbedaan keberadaan Yesus di surga menurut Al-Quran dan hadis dengan keberadaan Yesus di surga menurut Alkitab. Dan saya sudah banyak memberikan edukasi tentang perbedaan tokoh-tokoh seperti nabi-nabi yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang dari Islam dengan nabi-nabi yang disebutkan di dalam Alkitab Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui, menurut Islam, Yesus yang mereka sebut dengan Isa adalah nabi besar, bukan Tuhan, diangkat ke surga, tidak disalibkan, tetapi ada yang diserupakan dengan dia, dan penggantinya diberikan jaminan surga oleh Isa, dan siapa penggantinya pun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Namun saya sudah pernah bahas menurut literatur Islam, orang itu bernama Sarjas, bukan Yudas. Videonya dapat Bapak Ibu search dalam channel ini. Sementara kita sebagai orang Kristen dan murtadin, kita mempercayai dan menyembah Yesus yang adalah Allah dan anak Allah, Tuhan yang bangkit dari kematian dan memerintah di surga. Nah, mari kita lihat literatur Islam di mana Isa atau Yesus yang diyakini oleh Islam itu berada berdasarkan kisah Isra Miraj Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam itu Bapak Ibu. Mengenai Isra Miraj saya sudah pernah bahas bahwa setidaknya ada dua versi dari mana Muhammad berangkat malam itu. Ada yang mengatakan dia berangkat dari rumah dan ada yang mengatakan dia berangkat dari masjid. Dan videonya Bapak Ibu bisa search dalam channel ini. Nah, di dalam Sahih Al-Bukhari hadis nomor 3598 telah menceritakan kepada kami Hutbah bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Hammam bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas bin Malik, dari Malik bin Syarsya'ah radhiyallahu anhum bahwa Nabi SAW bercerita kepada mereka tentang malam perjalanan Isra. Ketika aku berada di Al-Hatim atau beliau menyebutkan di Al-Hijr, dalam keadaan berbaring, tiba-tiba seseorang datang lalu membelah. Kita lompat Bapak Ibu supaya mempersingkat pembacaan kita. Lalu Jibril meminta dibukakan pintu langit, kemudian dia ditanya, siapakah ini? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa orang yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, ya. Maka dikatakan, selamat datang baginya dan ini sebaik-baik kedatangan orang yang datang. Maka pintu dibuka dan setelah melewatinya aku berjumpa Adam alaihissalam. Selanjutnya kita lompat. Kemudian aku dibawa ke langit kedua, lalu Jibril meminta dibukakan pintu langit, kemudian dia tanya, siapakah ini? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa orang yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, ya. Maka dikatakan, selamat datang baginya dan ini sebaik-baik kedatangan orang yang datang. Maka pintu dibuka dan setelah aku melewatinya, aku berjumpa dengan Yahya dan Isa alaihissalam. Keduanya adalah anak dari satu bibi. Jibril berkata, ini adalah Yahya dan Isa, berilah salam kepada keduanya. Demikian selanjutnya Bapak Ibu sampai langit yang ketiga dengan pertanyaan yang sama kepada Jibril dan Jibril menjawab. Dan di langit ketiga Muhammad ketemu dengan Yusuf alaihissalam. Dia naik ke langit keempat, ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama kepada Jibril, dan Jibril juga memberikan jawaban yang sama. Lalu Muhammad ketemu dengan Idris alaihissalam. Demikian seterusnya ketemu dengan Harun alaihissalam. Sampai ke langit keenam Bapak Ibu, namun mungkin di sini salah ketik. Dituliskan di sana langit keempat, harusnya langit keenam. Maka Muhammad ketemu dengan Musa alaihissalam. Di langit ketujuh, maka Muhammad ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Jadi berdasarkan Sahih Al-Bukhari hadis nomor 3598, kalau kita buat tabelnya Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu semua, di langit pertama, tokoh yang dijumpai oleh Muhammad adalah Adam, di langit kedua adalah Yahya dan Isa, di langit ketiga ada Yusuf, di langit keempat ada Idris, di langit kelima ada Harun, di langit keenam ada Musa, dan di langit ketujuh ada Ibrahim. Namun, sepertinya daftar ini belum fix Bapak Ibu, karena kalau kita lihat di dalam Sahih Al-Bukhari hadis nomor 6963, sepertinya kontradiksi dengan Sahih Al-Bukhari hadis nomor 3598. Dan kalau kita baca, telah menceritakan kepadaku Abdul Aziz bin Abdullah, telah menceritakan kepadaku Sulaiman dari Syarik bin Abdullah berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, tak kala Rasulullah SAW diisrakan dari Masjid Ka'bah, beliau didatangi oleh 3 orang yang ketika itu beliau belum menerima wahyu ketika di Masjidil Haram. Laki-laki pertama berkata, mana orangnya? Laki-laki kedua berkata, itu orang terbaik di antara mereka. Lantas laki-laki ketiga berkata dan seterusnya. Kita lompat Bapak Ibu supaya mempersingkat pembacaan kita. Dan seingatku di antara mereka ada Idris di langit kedua, Harun di langit keempat, dan lain di langit kelima yang aku tidak hafal namanya. Ibrahim di langit keenam dan Musa di langit ketujuh. Karena diberi kelebihan bisa berbicara langsung dengan Allah.
dan seterusnya. Nah, kalau kita komparasi Bapak Ibu, di dalam Sahih Al-Bukhari yang sama, terjadi kontradiksi yang sangat mencolok. Kalau ditanya mana yang benar Pak Jul, mungkin jawaban yang paling tepat untuk kita adalah wallahualam, hanya Allah yang tahu Bapak Ibu. Kalau kita pilih Sahih Al-Bukhari hadis nomor 3598, maka terlihat bahwa Isa itu berada di langit kedua, di bawah Yusuf, di bawah Idris yang kadang-kadang mereka sebut Henokh, di bawah Harun, di bawah Musa, dan di bawah Abraham atau Ibrahim. Isa atau Yesus versi Islam itu bukan berada di tingkat langit tertinggi. Jadi ini bisa menjadi informasi tambahan bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah tahu perbedaan Yesus versi Islam dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Nah, sekarang mari kita komparasi dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Kalau kita baca di dalam Ibrani 1 ayat 3-4, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat artinya Bapak Ibu, dia di sini adalah Yesus. Yesus kembali ke surga, lalu duduk di tempat yang paling hormat di dekat Allah Maha Mulia, yaitu di sebelah kanannya. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, itu artinya dia duduk di tempat yang paling hormat di surga. Efesus 1 ayat 21-22 yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ini adalah pekerjaan Bapa. Jauh lebih besar dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kita bisa lihat sendiri bahwa Tuhan Yesus jauh melebihi dari semua yang ada Bapak Ibu. Di dalam Wahyu 5 ayat 13, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Kita lihat Bapak Ibu bahwa Yesus itu disembah dan diagungkan oleh semua makhluk yang ada di surga, di bumi maupun yang ada di bawah bumi, termasuk yang di laut. Dan semua orang mengatakan puji-pujian kepada Yesus. Sama seperti mereka menyembah Bapa, demikian juga mereka menyembah Yesus di surga. Dan tentu masih banyak lagi ayat-ayat di Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang disembah, yang duduk di atas tahta, yang saya juga pernah membahas itu Bapak Ibu, bagaimana Sang Shekinah, Sang Memra, Sang Firman itu disembah dan mendengar doa-doa orang Israel berdasarkan literatur Yahudi kuno. Videonya juga Bapak Ibu bisa search dalam channel ini. Dari semua ayat Alkitab yang sudah saya tunjukkan tadi Bapak Ibu, terlihat bahwa Tuhan Yesus menduduki posisi tertinggi melebihi dari semua yang ada, dan dia adalah Allah yang disembah di surga. Sementara bagi Islam, Yesus versi Islam adalah nabi biasa, menduduki posisi tingkat 2 di surga, dan dia lebih rendah daripada nabi-nabi lain, termasuk lebih rendah dari Musa dan Abraham. Dan dia bukanlah Allah yang maha kuasa di sana menurut Islam. Jadi, ketika saudara-saudara kita yang dari Islam atau mungkin juga dari orang-orang Kristen, termasuk juga hamba Tuhan yang masih minim pengetahuannya, mengatakan bahwa Yesus yang diimani Islam itu sama dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab, maka video ini bisa membantu Bapak Ibu semua dan sampaikan kepada mereka untuk edukasi yang benar. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.